A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan dari Allah. Ayat yang kedua, wasabiqu, maknanya sama, bersegera. Dan memang pada saat iman meningkat, badan itu mengikuti. Bahkan semangat itu yang menggerakkan badan kita. Berita gembiranya adalah dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya ketika menjelaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengutip hadis. Barang siapa yang di dalam perjalanan atau ketika dia sakit, maka dicatat amalnya itu seperti ketika dia sedang sehat atau ketika dia sedang di rumah. Biasanya ketika orang di rumah, amalan-amalan itu lebih leluasa. Ada wiridnya, ada sholat malamnya, ada tilawahnya. Yang itu tidak dilaksanakan ketika dia sedang bepergian. Tetapi malaikat itu mencatat berdasarkan referensi aktivitas ketika dia senggang di rumah itu, amalan-amalannya seperti apa. Sehingga walaupun ketika safar tidak sempat sholat malam, dicatat sholat malam. Demikian juga kalau orang sakit. Ketika orang sakit, maka amalan yang dicatatnya adalah amalan ketika dia sehat. Nah, ini pentingnya kita bersegera berbuat baik ketika dalam kondisi tubuh kita memungkinkan. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Atau di dalam hadis yang lain, ihris alama yanfa'uka. Bersegeralah pada sesuatu yang memberi manfaat kepadamu. Mumpung sehat, mumpung kuat. Nanti kalau sakit, amalan yang dicatat itu adalah amalan ketika kita sedang sehat itu. Kemudian ditambah lagi dengan hadis, ketika orang beranjak sepuh, mungkin dengan usianya yang semakin sepuh, dia uzur, tidak lagi bisa melaksanakan amalan-amalan ketika dia muda, ketika dia sehat. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan sebuah hadis, orang-orang yang kemudian menjadi sepuh dan kemampuannya menurun, maka amalannya yang dicatat adalah amalan ketika dia masih sehat dahulu. Maka bayangkan betapa ruginya kalau kita sedang sehat-sehatnya, sedang kuat-kuatnya, kita tidak memperbanyak amalan-amalan. Sebab kalau kita sakit itu kan bisa bermacam-macam. Ada yang sakit yang degeneratif. Memang kemampuan itu menurun dengan seiring meningkatnya usia, bertambahnya usia. Tapi terkadang sakit itu bisa mendadak. Ujian yang diberikan Allah pada orang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai ketika sehat kita banyak santainya, ketika sehat kita banyak nganggurnya. Pas sakit, malaikat itu nyatatnya ya amalan-amalan nganggur juga gitu. Karena waktu sehatnya nganggur, sedikit amalannya. Maka melihat ini, saya mengajak diri saya sendiri, kita harus berbuat baik segera. Saya menyadari, ya, mewah itu ketika orang masih hidup. Di situ jadi perenungan sholat isya tadi saya merasakan, masya Allah, betul-betul kita harus bersegera berbuat baik ketika masih sehat. Bersegera berbuat baik ketika masih kuat. Sehingga ketika suatu saat ada keadaan tertentu kita tidak bisa lagi sepulih biasanya, yang di screenshot oleh malaikat itu kondisi paling aktif kita dalam beribadah dan berbuat baik, itu yang dijadikan status hari-hari ketika kita sedang sakit atau kita sedang bepergian. Itu kan sesuatu yang menguntungkan, padahal kita tidak tahu kapan kita terpaksa harus melakukan perjalanan yang jauh. Boleh jadi perjalanan darurat atau mungkin perjalanan ke alam baka. Kapan lagi kita memanfaatkan kemewahan yang luar biasa berupa kita masih hidup, kita masih sehat. Nikmat terbesar setelah iman itu kan kehidupan. Dan kehidupan yang diberikan afiah, kesehatan, itu sesuatu yang senantiasa Nabi memohonkan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina.